Jumpa lagi dengan saya, Chandra Eko Purba, pendamping PKH dari Kecamatan Matoba, Kota Pegunungan Selatan. Ibu-ibu, kali ini kita membahas tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang gizi pada anak, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, itu bagian dari proses pembelajaran sebelum kita bagaimana cara kita belajar untuk hidup lebih sehat. Gitu, ya. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai, ada yang ingat dengan pelajaran kita sebelumnya? Memulai usaha. Memulai usaha yang kemarin, yaitu beberapa bulan yang lalu. Nah, mengenai gizi masih ingat? Masih. Nah, bagaimana cara menjaga gizi, ya? Nah, sekarang kita mau membahas ini kesakitan, maksudnya penyakit yang ada yang timbul nanti ketika lingkungan kita tidak bersih. Nah, jadi ibu-ibu, perilaku hidup bersih ini menjadi poin penting untuk kita, ya. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih jauh, ini kita ada sedikit permainan, ya. Permainan ini ketika nanti saya bercerita, ibu-ibu coba nanti, ya, mencontohkan gerakan ketika ada yang saya sebut. Gini, contohnya gini. Halo, Lita. Ini ibunya bawa anak, ya. Oke, Ada cocok. yang jaga, Pak, jadi saya bawa. Oh ya, cocok sekali. Nah, jadi gini. Yang pertama, kalau ini nanti ada cerita di sebuah lokasi tempat di Sumatera Utara. Ya, kita sebutlah namanya di Pulau Sanggul, Bangan Sundutan misalnya, gitu ya. Ada yang dari Bangan Sundutan, Ibu? Asalnya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Nah, tapi nggak apa-apa, kita ada cerita dari sini. Nah, jadi ketika saya bilang tulang, nah gitu ya, tulang kita bilangnya gini, dadah, gitu. Nah, ya, biasa ada nanti dalam cerita ada tulang, dadah. Nah, ya, ingat ya, tulang gimana? Dadah. Oke, dua tangan dada ya. Dadah. Nah, kemudian kalau dibilang namburu, oke. Nah, gitu. Dalam namburu, oke. Coba. Oke. Nah, ketika dibilang ada satu anak namanya Litstar, hai, gitu ya. Tangannya gimana? Hai, gitu. Ya? Hai. Nah, oke. Jadi ada 3 gerakan ya. Tadi namburu, Oke. tulang. Halo. Nah, namburu yang halo. Tulang, oke, gitu ya? Enggak? Terbalik. Oh, terbalik. Berarti Tulang. Halo. halo. Namburu, Oke. oke. Let's start. Gimana tadi? Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Gitu ya. Oke, Hai. kita mulai ceritanya ya. Singkat aja ceritanya, kita mulai. Di suatu kampung namanya dulu Sanggul, Sitio-tio. Ya, ada seorang anak namanya Litstar. Hai. Nah, Litstar ini mau ketemu sama tuannya Halo. dan juga namburunya. Oke. Nah, jadi sebelum Litstar sampai, Hai. dia berpikir akan membawa oleh-oleh untuk tulang Halo. dan namburunya. Oke. Setelah sampai di kampung, Litstar Hai. memberikan oleh-oleh yang dibelinya tadi dari kampung, dari pasar kepada tulangnya Halo. dan juga namburunya. Oke. Oke, kira-kira begitulah ceritanya dan seterusnya ya. Nah, terima kasih ya Bu Ibu, semua itu supaya kita bisa konsentrasi untuk cerita saya hari ini. Nah, Ibu-ibu, menjaga lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi adalah
bagian daripada pola hidup sehat. Nah, jadi setiap kita orang yang mau sehat harus menjaga lingkungan, ya. Jadi anak yang sering sakit akan terganggu pertumbuhannya. Nah, ketika dia terganggu pertumbuhannya, maka juga kebutuhan gizinya akan berkurang. Kenapa? Gizi yang dia makan habis untuk penyakitnya. Sehingga kalau anak sering sakit, ini akan berbanding lurus terhadap kebutuhan gizinya dan kemungkinan akan terkena gizi buruk. Selanjutnya anak yang gizi buruk akan rentan dengan penyakit. Nah, itu akan ada hubungan timbal balik. Nah, pada bagian ini langkah pertama yang harus kita pelajari adalah bagaimana mengenal penyakit dari anak. Ibu-ibu yang sudah punya anak, sudah punya pengalaman, tentu ada ya penyakit yang sering muncul. Kira-kira apa aja? Pilek, terus demam, terus apa lagi? Batuk, dan seterusnya. Diare dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari ketika ada pengaruh lingkungan, ya, ada pengaruhnya lingkungan. Ya, makanya salah satunya adalah dengan membuat atau menjadikan lingkungan kita bersih, ya. Maka ada salah satu pola hidup sehat yang paling sederhana yang sering sekarang, apalagi masa pandemi sekarang, ya kan, yang sering itu apa? Pola hidup sehat itu mencuci tangan. Supaya apa? Terhindar dari kuman, ya, yang memberi diare dan seterusnya. Kemudian penyakit itu kira-kira kalau udah batuk, pilek, misalnya lagi dari dulu demam, kira-kira apa yang dilakukan? Kalau dia batuk, karena dia masih umur 8 bulan, belum bisa diperkenalkan obat. Jadi kasih banyak air minum aja. Iya. Dan istirahat yang banyak. Benar, ya. Nah, begitu. Nah, contohnya tadi seperti penyakit diare, ya. Tadi kita harus sering cuci tangan anaknya. Kemudian ketika bermain, kalau anak-anak yang muda usia sudah bisa bermain, pakaikan sendal, setelah pulang harus dibersihkan, cuci tangannya pakai sabun dan seterusnya. Begitu ya ibu-ibu, ya. Nah, kemudian berikutnya yang adalah setelah dia ada diare tadi, kemudian bagaimana sih cara mengobati diare ini? Waktu itu pengalaman saya, dia diare sekitar umur 5 bulan. Saya bawa ke dokter anak, kata dokter. Lalu dokternya kasih obat pahit. Itu aja Pak yang saya kasih dari dokter. Katanya penyebab diare itu karena dia terkena bakteri. Karena pada saat itu dia udah mulai bisa masukkan benda-benda ke mulutnya. Jadi apapun yang dipegang dimasukin ke mulutnya. Ya, itu dia salah satu ya pertolongan pertama kalau diare. Dia biasanya kalau sampai kotoran itu sampai cairan ya seperti air gitu, maka itu perlu tindakan lebih lanjut. Contohnya memberikan oralit, ya. Oralit umur segini udah boleh? Belum, ya misalnya kalau untuk anak-anak yang usianya lebih besar. Nah, kalau usia anak seperti ini kan diberikan ASI aja, banyak minum. Nah, seperti itu ya ibu-ibu, ya. Nah, jadi supaya kita tahu bagaimana cara pencegahannya. Nah, kemudian itu yang berikutnya adalah untuk mencegah ini semua adalah salah satu kita untuk cuci tangan. Ada langkah-langkah yang harus dicuci tangan itu. Ya, cuci tangan itu yang pertama adalah basahi kedua tangan dengan air mengalir. Yang pertama harus dengan air yang mengalir untuk menghindari apa? Supaya kotoran itu langsung dibawa oleh air. Nah, walaupun dia mati, siapa tahu ada teman-teman yang masih hidup. Nah, kemudian gosok dengan sabun, ya, apalagi sekarang pandemi dibilang minimal 20 detik. Kemudian bilas dengan air bersih, ya, dan keringkan kedua tangan dengan handuk yang bersih, gitu ya. Kemudian yang langkah yang berikutnya atau yang kelima adalah
bagaimana pentingnya jamban sehat? Ibu-ibu, ibu-ibu tahu jamban? Kurang tahu Pak. Jamban, kurang tahu. Oh, jamban. Misalnya jamban itu maksudnya adalah tempat buang air ya. Oh itu ya. Nah, jadi jamban itu harus ada. Nah, jadi setiap rumah diharapkan ada jamban. Ya. Jamban itu bagian dari untuk kita salah satu membuang limbah rumah tangga dari contohnya buang air besar. Nah, jadi itu penting. Kenapa penting ya? Seperti yang sekarang banyak masyarakat juga masih ada ya di beberapa tempat di sungai atau buang begitu saja. Nah, akhirnya menimbulkan banyak penyakit ya, dan itu tidak direkomendasikan untuk melakukan melakukan buang air di tempat-tempat umum seperti itu tidak disarankan ya. Nah, makanya kita harus membuat jamban. Bagaimana rupanya membuat jamban? Nah, jadi membuat jamban itu yang penting adalah dibuat tempatnya tidak harus bagus-bagus sekali, tapi dibuat banyak, dan ini perlu diperhatikan dari sumber air ya. Biasanya itu minimal 10 meter dari sumber air ya untuk kita konsumsi. Jadi kalau ada sumur, ada jamban itu minimal 10 meter. Supaya apa? Supaya air minum itu tidak terserap dengan kotoran kita tadi ya dari jamban. Nah, yang menjadi langkah berikutnya juga yang perlu kita kenal, ini ada dalam Kementerian Kesehatan ya Republik Indonesia, kita disarankan ada namanya STBM. STBM itu ada yang tahu? Panjangannya adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, jadi itu yang pertama adalah ada langkah pertamanya adalah yang pertama itu stop buang air besar sembarangan. Itu tadi yang kita bahas. Terus yang kemudian yang kedua itu adalah cuci tangan pakai sabun ya, atau disingkat CTPS. Kemudian mengelola air minum dan makanan rumah tangga ya, kemudian mengamankan sampah rumah tangga ya. Sampah rumah tangga ini ya salah satu adalah bagian dari pola hidup bersih kita, harus dikelola dengan baik. Berikutnya yang ketiga adalah mengamankan limbah cair rumah tangga. Limbah cair ini maksudnya dengan air dari kamar mandi ya, jangan asal dibuang begitu saja. Nah, jadi ibu-ibu, itulah pentingnya bagaimana kita hidup sehat ya. Hidup sehat dengan cara menjaga lingkungan kita sehingga lingkungan kita bisa bersih, dan itu dampaknya adalah kepada kita sendiri. Nah, selain itu tadi dampak yang lain adalah kalau anak kita itu tadi selain dari ada juga ya cacingan ya. Kenapa cacingan? Nah, cacingan itu juga bentuk dari pola hidup tidak bersih ya. Nah, cacing itu akan berpengaruh terhadap kesehatan si anak. Nah, kemudian ibu-ibu, bagaimana kita nanti bisa berdiskusi nanti di keluarga ya kan. Kalau ada yang belum punya sanitasi, ada yang belum punya sanitasi ibu? Di rumahnya ada? Nah, ya kalau ada ibu nanti diskusi sama bapak, coba sama bagaimana membuat sanitasi yang sederhana tetapi sudah standar bagi dia. Ada dinding pembatas, kemudian ada di dalam ada tempat air yang bisa membuat itu lebih baik ya. Jadi sehingga BAB kita tidak lagi di tempat-tempat yang sembarangan. Saya kira itu ya ibu dari sini. Semuanya itu langkah-langkah itu supaya kita terhindar dari penyakit seperti diare, demam, malaria, cacingan dan lainnya yang disebabkan karena lingkungan yang kotor. Sekali lagi tolong ingat, jadi minggu depan untuk selanjutnya saya akan ingatkan apakah ini yang tadi yang sudah kita data tidak punya jamban akan punya jamban ya, akan diperbaiki ya Bu Ibu ya. Ya oke Bu, terima kasih juga. Oke, saya kira itu yang menjadi kesimpulan kita hari ini. Selamat sore. Nanti
minggu depan kita akan coba lagi. Nah sebelum kita akhiri ibu kita akan coba ini karena ibu semua sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Kita beri dulu untuk kita semua, untuk kita semuanya tepuk wow. Tepuk wow. Oh ya, masih ingat Bu? Udah lupa. Nah, kalau udah lupa, begini ya Bu ya, saya akan contohkan sekali lagi. Nah, tepuknya 1, 2, tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Gitu ya. Oke, oke. Udah bisa? Bisa. Ya ini untuk kita semua ya. Ayo, tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Terima kasih Ibu, selamat sore.